Oke, seringkali nih beberapa adegan atau kemunculan seseorang Oda Sensei itu selalu memberikan secuil clue yang akan berhubungan nih di masa depan nanti. Kita sekarang ini akan mengulas serta beropini sedikit mengenai bajak laut Kurohige serta Mugiwara itu, para anggotanya yang akan berhadapan satu sama lain. Nah, maksudnya Yamato sekarang ini ke Straw Hat Pirates. Tentu beberapa orang sudah mulai menebak nih apa yang diinginkan oleh Oda Sensei. Para kru mereka pasti akan berhadapan satu sama lain. Nama-nama tenar kru Kurohige ini memang sudah dipersiapkan berhadapan dengan para kru Straw Hat Pirate. Salah satu karakter yang gencar sekarang ini akan membawa angin segar bagi SAP sendiri adalah Yamato. Kemungkinan terbesar nih, seperti yang dibayangkan oleh semua orang, Yamato adalah lawan yang cocok untuk mengimbangi nama besar legendaris si Kitsune Katarina Devon. Lalu bagaimana dengan para kru-kru lainnya nih? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai silang pertarungan para kru Kurohige versus Mugiwara di masa depan nanti. Nah, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Sekarang ini mungkin selain para bajak laut rambut merah, bajak laut Kurohige itu dianggap sebagai tahta puncak tertinggi mengimbangi Akagami. Namun dibandingkan dengan para kru Akagami yang malah seperti para mentor Luffy, Kurohige ini sangatlah berbeda. Ia adalah dalang yang menyebabkan kakak Luffy, Podcast Diaz, ditangkap dan menjadi peperangan terbesar di masa itu di Marineford. Kurohige adalah lawan sejati Luffy yang harus dikalahkan. Nah, melihat ke belakang, para anggota kru Kurohige ini adalah orang-orang yang legendaris nih, dengan kapten mereka pemilik dua kemampuan monster Gura-Gura no Mi Gempa serta Yami-Yami Black Hole. Membuatnya sangatlah menakutkan nih. Yang menarik sekarang pun, Mugiwara juga tak kalah mengesankan. Jika melihat perjalanan mereka sekarang ini, Luffy sendiri pun bak seperti jelmaan monster yang mampu menumbahkan makhluk terkuat di jagat One Piece sendiri, Yonko Kaido. Ketambahan para kru mereka sendiri juga telah meningkat super pesat. Nah, mulai dari sekarang sampai di pertemuan mereka pada waktunya, kita semua yakin nih bahwa Kurohige akan segera berhadapan dengan Mugiwara cepat atau lambat. Mereka akan bertarung dan tentu para kru-krunya itu terbaiknya akan terlibat. Nah, dari dekat lagi nih, sepertinya semuanya itu tambah sepadan setelah masuknya seorang monster muda mengesankan, Yamato, ke dalam bajak laut topi jerami. Orang ini bukanlah sembarangan nih, dia pengguna kekuatan layaknya kopi dari Kaido sendiri, perempuan tapi badasnya itu jangan ditanya lah. Namun mungkin hal yang perlu dicermati lagi adalah bahwa Kurohige itu masih punya kartu as mereka yang sangat sulit diimbangi. Dia adalah Aokiji no Kuzan, sang mantan admiral yang berhati bijak itu nih. Nah, tapi dari sini coba kita bayangkan akan seperti apa jadinya jika kedua bajak laut besar di generasi ini akan bertemu. Kira-kira silang pertarungan mana nih yang bakal menjadi daya tarik tersendiri? Kita udah punya beberapa asumsi gambarannya nih bahwa orang-orang ini akan bertarung karena kemiripan di antara keduanya. Pertama, Yamato versus Katarina Devon. Nah, dua orang ini adalah lawan yang masuk akal nih jika dipertemukan, dimana kehadiran Yamato sekarang ini di kru Straw Hat Pirates ini sepertinya memang sudah dipersiapkan sedari awal oleh Oda Sensei bahwa orang yang sepadan menghadapi rubah Kitsune adalah Yamato. Sama-sama pengguna kekuatan Zoan dan tentunya mereka pengguna mitologi. Baik Yamato ataupun Devon nih, mereka tuh memang dipersepsikan sangatlah kuat kemampuan mereka tuh dan juga sangatlah powerful. Nah, coba kita lihat lebih detail lagi nih bahwa ada kemiripan dari segi penampilan karakter mereka yang sangat khas di antara keduanya, pengguna senjata dan juga serta terlihat begitu energik. Belum tahu sih bakal seperti apa nantinya, cuman para fans sendiri tuh sangatlah yakin bahwa masuknya Yamato itu salah satu buat menjadi lawan sepadan dari Katarina Devon yang legendaris ini. Kedua, Von Augur versus Usopp. Lagi-lagi nih ada kemiripan antara kru Mugiwara serta Kurohige yang satu ini. Mereka tuh sama-sama dikatakan sebagai penembak jitu, sniper yang handal dan bisa dipercaya dalam hal bidikan. Konon dikatakan secara penglihatan Von Augur tuh lebih baik daripada Usopp nih. Tetapi Usopp pun juga sudah banyak berkembang. Mereka secara kemampuan fisik baik Von Augur ataupun Usopp mereka tuh tak sekuat yang lain. Tetapi dalam urusan ketepatan dalam mengenai sasaran mereka adalah ahlinya. Akan sangat menarik jika keduanya berhadapan secara langsung. Bahkan jika kita ingat pun saat kru Akagami bertemu lagi dengan kru Kurohige, dua orang yang juga langsung mempersiapkan senjata pisaunya adalah Von Augur dan ayah Usopp sendiri, Yasopp yang hebat. Kita lanjut nih, ketiga, Donkey dan Chopper.
Nah, di ranah medis dan perdokteran, kedua bajak laut ini memiliki dua orang andalannya. Chopper, nama yang familiar kita tahu di balik sikap funny-nya yang lucu itu. Dia memang sangat ahli dalam hal pengobatan. Bahkan uniknya, Chopper itu mampu mengubah dirinya menjadi versi besar ataupun raksasa. Nah, ini akan sangat berguna nih ketika menghadapi orang-orang yang sangat besar dan pada nantinya. Sementara itu dari para bajak laut Kurohige sendiri, mereka memiliki keterbalikan dari Chopper, seorang dokter misterius dan cukup licik bernama Doki. Entah dari mana Kurohige mendapatkan orang ini nih, tapi yang jelas baik Chopper serta Doki sendiri adalah pertemuan pertarungan hal medis dalam kedua bajak laut itu. Nah, kita masuk yang keempat, Shiryu versus Zoro. Guys, ini nih yang sepantasnya kita tunggu nih. Dua orang yang dikatakan ahli dalam berpedang, ditambah kedua orang ini memiliki jabatan yang sama sebagai tangan kanan kepercayaan kaptennya. Shiryu si pedang hujan serta Roronoa si pemburu bajak laut mungkin nama yang familiar di telinga kita. Sekarang ini kemampuan Zoro itu sangatlah pesat meningkatnya nih, dimana Kaido, King, Mihawk bahkan mengakui kehebatannya. Satu hal lagi, Zoro sekarang diketahui juga pengguna haki raja. Nah, ini akan sangat mengesankan jika lawan kedepannya di Kurohige Pirates itu adalah Shiryu, orang yang begitu misterius dan kuat dengan gaya bertarungnya yang dingin itu. Shiryu yang dianggap setara dengan Magellan ya adalah orang yang berbeda ketika sudah memegang pedangnya sendiri. Konon dikatakan nih, setelah ia memiliki buah iblis Absalom, kemampuan bergerak Shiryu itu sangat sulit sekali untuk dilihat. Nah, duel yang sangat menarik ke depannya jika kedua orang ini saling dipertemukan. Nah, kita tahu nih dari para bajak laut hebat ini sebenarnya itu masih ada beberapa nama-nama besar dari kru mereka itu yang akan sangat merepotkan ke depannya. Untuk Kurohige sendiri mungkin terdengar lebih powerful karena di balik kapten mereka yang mengesankan itu ada orang-orang yang lolos dari penjara level 6 Impel Down, para raksasa seperti San Juan Wolf ataupun beberapa orang besar seperti Jesus Burgess. Kurohige terlihat lebih superior lagi nih di sini karena ia sejujurnya masih menyimpan kartu as langka mereka, si pengguna logia terkenal Aokijino Kuzan. Nah, ini adalah mantan admiral yang tangguh nih. Di masa lalu, Kuzan sendiri bisa meluluhlantahkan para anggota kru Mugiwara seorang diri. Jika Kuzan ini seabsolut dan sekeras hatinya seperti Akainu, mungkin kru Mugiwara sudah dilibas habis saat itu. Nah, inilah hebatnya Kuzan, meskipun dia berasal dari angkatan laut ataupun sekarang entah apa misinya bergabung dalam Kurohige Pirates itu, dia tetaplah Kuzan yang dahulu namun sama berbahayanya. Bahkan kala itu ketika ia datang menyelamatkan Smoker di sana, Doflamingo pun terheran-heran dan mengatakan hal seperti ini. Kuzan ya, bagaimana bisa orang sekuat dirimu bisa bergabung dengan Kurohige? Apa rencana besarmu sendiri, Aokijino Kuzan? Nah, hal itu keluar dari mulut seorang Doflamingo nih. Dan ini memang benar sih, karena Kuzan pun dinominasikan sebagai kandidat Fleet Admiral selanjutnya oleh Garp ataupun Sengoku kala itu. Meskipun dia sendiri tidak ingin sebenarnya, tetapi karena mengetahui Akainu juga dinominasikan, ia tidak mau hal itu terjadi nih. Dan saat itu terjadilah pertarungan panjang 10 hari 10 malam di Pulau Panghazard di dekat Dressrosa itu. Di sanalah Kuzan akhirnya kalah dan keduanya luka-luka. Kuzan kalah bukan karena dia lemah. Kuzan itu begitu kuat. Ia kalah karena lawannya punya kekuatan yang jadi kelemahan alami buah iblisnya sendiri. Sementara itu nih dari pihak Mugiwara masih ada nama-nama besar seperti Sanji ataupun Jinbe. Ya, jangan lupakan kedua orang ini sih. Sanji sebagai bagian dari trio monster dan Jinbe adalah mantan Shichibukai yang handal dalam pertarungan. Meskipun keduanya tidaklah sedikdaya Kuzan, tetapi dua orang itu sangatlah mengesankan. Nah, sekarang ini tentu dua bajak laut besar ini sudah punya masa yang cukup banyak. Bahkan armada mereka begitu menakutkan dan mengesankan nih. Nah, apakah mungkin nih jika cepat atau lambat di sebuah pulau entah di mana itu akan terjadi pertemuan kembali dengan situasi dan kondisi kru yang tambah kuat pula dari dua bajak laut yang dipimpin oleh pengguna kemampuan Dewa Nika Matahari serta si kegelapan Black Hole Kurohige. That sound like a wonderful idea, right? So, gimana menurut kalian? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai beberapa kemungkinan yang akan terjadi nih antara persaingan sengit para kru Mugiwara serta kru Kurohige sendiri. Gimana? Ada yang sependapat? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.